Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ibadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah Yadi, Ya Fatah Yadi, Ya Fatah Yadi. Puja dan bersyukur mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Alhamdulillah berkat limpahan nikmatnya kepada kita semua. Pagi hari dalam cuaca yang sangat baik, saya berkaya di hari Jumat dan bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka mengikuti kajian dari FKM3P. Mudah-mudahan air langkah kita dari rumah masing-masing dan berkumpul yang kita di tempat ini dicatat diberikan oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Yang saya hormati guru kita bersama, baru saja memberikan ilmu kepada kita, yaitu menjadi Allah itu hayati kami. Yang saya hormati Ketua FKM3P Ustaz Rustam Nawawi, yang sama-sama kita doakan dan memberikan keberkahan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jajaran pengurus FKMP, para hadirin jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khusus juga guru kita juga yang hadir, Ustaz Sayuti dan banyak lagi yang hadir, Imam Saudi dan yang lain-lain, Maman, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sebetulnya malu hadir pagi ini, mari paksa Ustaz Saudi dan Guru. Malunya nggak pernah ikut hadir, nggak pernah aktif di pengajian FKMP. Tapi alhamdulillah saya yakin Pak Imam Saudi bukan nyuruh ceramah, bukan nyalinan, sudah hadir, sudah hadir, sudah. Mudah-mudahan dari mulai Jumat pagi ini sampai Jumat berikutnya saya bisa aktif menjadi kajian FKM3P. Baik, ngaji sudah tadi
silaturahmi saya dengan para jamaah mudah-mudahan sesuai dalam hadis Nabi, orang yang suka silaturahmi bakal dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sedikit saya juga dan para jamaah pastinya berharap bahwa kita ikut kumpul ngeriung dengan para guru, alim ulama, para asatidz. Ini sebuah kebahagiaan karena kan disebutkan dalam satu keterangan al-arwah junudun mujannada fama ta'aroba minha ikhtalaka wa ma tanakaro minha ikhtalaka. Karakter arwah itu bagaikan kelompok-kelompok, disebutkannya begitu ya. Jadi ruh kita ini, manusia ini itu sudah berkelompok-kelompok. Kalau dia saling mengenal, maka dia itu akan ikhtalaka, saling menyesuaikan. Tapi kalau si arwah ini tidak pernah mengenal, maka ikhtalaka, tidak akan pernah bisa disatukan. Bagaikan air dan minyak, mau disatuin dalam satu wadah, diaduk bagaimanapun, minyak, air. Itu satu bukti bahwa memang dia tidak pernah saling mengenal. Artinya kebersamaan kita saat ini, pagi ini di sini, ini bukan hanya sebatas sampai di sini. Ini bakal terus kita akan bisa dipertemukan seperti ini hatta ila yaumil akhir, sampai nanti di hari akhirat kurang ngumpul jeung Mang Sauki dengan Pak Ustaz Mama dengan guru kita. Ini bukan di sini saja, nepi ka alam mahsyar di akhirat nanti kita bakal terus dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan resep ini hari ini resep cek Mang Sauki bohong saja di masa-masa tak hadir. Resep insya Allah ya, kita ngeri resep. Kata teman-teman resep. Bayangkan kalau kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai ke akhirat kita, apalagi nanti sampai di surga kita terus bisa berkumpul, luar biasa. Dan bahkan ini arwah diperkenalkan oleh Allah itu bukan hanya di sini saat ini dan bukan nanti di akhirat saja. Dari alam pertama kita di makom jami, di alam ruh kita itu memang sudah dipersatukan sama Allah. Kalau arwah kita saling kenal dari dulu, dari mulai makom jami di alam ruh, alam pertama kita, arwah kita bukan terus sekarang ketemu gini. Berarti dulu arwah saya dengan guru kita Pak Kiai Mulyadi memang di alam ruhnya sudah bertemu saya itu. Maka sekarang tidak heran kalau saya dipertemukan lagi di sini, mau dipisahin bagaimanapun, arwah yang sudah saling mengenal, kita apa pasti menyesuaikan. Mau lebih sibuk bagaimanapun, kalau waktunya dia harus ketemu, kumpul, gak bakal bisa dipisahkan. Kalau saat dia sudah saling mengenal. Tapi kalau itu arwah dari makom jaminya memang tidak saling mengenal, apa? Udah diundang, udah di WA, udah diajak, kalau bukan dia saling kenal, gak bakalan ketemu, gitu. Jadi tapi ngajak mulai sekarang, mulai hadir. Tapi dengan hadirnya subuh ini berarti kan jadi satu indikator bahwa mudah-mudahan amal saya memang sama Allah dari dulu. Dan karena itu harus sholatnya hadir ke mana? Gak apa-apa. Selamat berarti tidak sama sekali yang memang ngomong di sana yang batur. Jadi sekali lagi berkumpulnya kita dengan para alim ulama, para asatidz adalah sebuah kebahagiaan. Paling tidak dari keterangan tadi, mudah-mudahan arwah-arwah kita oleh Allah memang selalu dipersatukan dengan orang-orang baik, ahli-ahli sholat, ahli-ahli pengajian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Yang kedua, di Mitra Buddha, di pesantren, di Tasik, saya dengan Mang Ruston, Mang Junaidi dan lain-lain mungkin alumni di sana, mungkin para jamaah semua juga para asatidz mengenal Mitra Buddha itu dengan tauhidnya, gitu ya, dengan tauhidnya. Dari dulu kami di Mitra Buddha suka dikasih satu pemahaman tentang tauhid yang disebut dengan satu kalimat tauhid biasanya disebut atau dengan kalimat thayyibah disebutnya. Maka sering dibaca kalau sama Hamidah alumni Tasik kalimat thayyibah itu di awal-awal pengajian. Ini tadi di mukadimah mungkin saya baca la ilaha illallah la maujuda la ma'buda la ma'luba la maqsuda. Jadi guru kami wa'idina Allah yarham merincikan, menjelaskan kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah itu dengan 4. Jadi ada maujud, ma'bud, makhluk dan maksud. Nah ini diambil dari satu ayat yang masuk mungkin kita sudah baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farduha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi rabbiha. Allah memberikan gambaran kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang bagus, kalimat yang baik. Isinya itu kalimat la ilaha illallah atau disebut juga kalimat tauhid, gitu ya. Atau kalau buat kita nih, kalau orang-orang NU, la ilaha illallah itu kan sebenarnya kalimat tahlil, gitu ya. Tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Jadi namanya bisa kalimat tahlil, bisa kalimat tauhid, bisa juga kalimat thayyibah, gitu. Allah mengumpamakan kalimat la ilaha illallah, kalimat thayyibah itu kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Jadi diumpamakannya la ilaha illallah itu bagaikan pohon yang bagus katanya. Di Quran itu begitu. Apa karakter pohon yang bagus? Pertama, asluha sabitun, akarnya menancap ke bumi dengan kokoh. Jadi ciri pohon yang bagus itu punya akar yang mencengkram tanah bumi dengan kokoh. Itu pohon bagus kalau akarnya begitu. Yang kedua karakternya wafaruha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Jadi tinggi, cabangnya banyak, menjulang tinggi ke angkasa. Itu pohon cirinya bagus kalau begitu. Tapi nggak cukup di situ, kata Allah. Yang ketiga cirinya tu'ti ukulaha kullahin, itu pohon memberi manfaat setiap saat, nggak pakai musim. Kalau cuma gede doang, cabangnya banyak, daunnya banyak, tapi nggak berbuah, ya buat apaan? Kurang manfaat. Tapi yang disebut pohon bermanfaat itu apabila dia memberikan buah setiap saat, nggak pakai musim, nggak setahun sekali kayak rambutan, durian, enggak. Dia nggak ada musimnya. Berbuah, matang, habis, langsung berkembang, pentil, berbuah, gitu aja. Saya sempat itu melihat pohon buahnya seperti itu, pohon sawo. Nggak ada musimnya, begitu aja dia. Dan itu nggak pernah dijual sawonya. Begitu ada rambutan dikasihin, santri dikasihin, dikasihin aja. Begitu nggak berhenti itu pohon sawo itu. Nggak pakai musiman setahun sekali. Artinya apa? Orang yang mengamalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah paling tidak di dalam dirinya harus mempunyai 3 ciri tadi. Satu, dia mempunyai akar yang masuk ke bumi. Artinya akar yang kuat ibaratkan adalah akidahnya, imannya kuat. Harus punya keyakinan iman yang kuat. Yang kedua, amalnya terus naik ke langit, hidupnya tidak pernah berhenti dari beramal. La ma'buda illallah, selalu apa yang dilakukannya bernilai ibadah. Ibadah mau makhluk atau gue makhluk, semua yang menjadi nilai ibadah.
Yang ketiga, tuti ulah ini pengamal kalimat thayyibah harus selalu memberi manfaat kepada orang lain. Di mana dia diam, di situ orang merasa memanfaatkannya. Di mana dia hilang, dia akan dirindukan oleh orang-orang sekitarnya. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Bukan sebaliknya, malah menjadi sampah masyarakat. Kalau ada dia, orang curiga, orang takut, orang jadi gelisah. Naudzubillah min dzalik. Tapi pengamal kalimat thayyibah, dimanapun dia ada, orang jadi sejuk, damai, dapat ilmu dan lain-lain. Itulah pengamal kalimat thayyibah. Akidah yang kuat, kemudian ibadah yang tidak pernah berhenti. Yang ketiga, selalu memberi manfaat. Fayunas anfa'u linnas. Dengan apa saja, ilmunya, hartanya, tenaganya, apa saja, memberi manfaat. Nah, dari sini orang yang mampu mengamalkan kalimat thayyibah, kata guru, nanti orang itu disebutnya saksiyah thayyibah. Kalau orang sudah bisa mengamalkan kalimat thayyibah la ilaha illallah tadi, maka nanti orangnya disebut saksiyah thayyibah, orang yang baik. Kalau saksiyah thayyibah ini, orang-orang yang baik ini berkumpul dalam satu kampung, jadi satu kampung yang sudah menjadi pengamal kalimat thayyibah semua, orangnya sudah disebut saksiyah thayyibah semua, maka kampung itu disebut qaryatun thayyibah. Qaryah thayyibah, kampung yang baik. Kalau setiap kampung sudah menjadi thayyibah, Rangga thayyibah, Kampung Raden thayyibah, terus ke Pondok Gede semua jadi thayyibah semua, maka kesananya nanti bakal terwujud cita-cita kita tertinggi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadilah negara, kabupaten, provinsi yang thayyibah, yang baik. Jadi ini mungkin salah satu didikan dari Garuda. Kenapa tauhidnya selalu digenjot, ditekankan kepada para santri dan alumninya? Tujuan akhirnya sama seperti kita semua yang sampai dimanapun, pasti guru-guru kita semua mengajarkan cita-cita tertinggi kita, bagaimana mewujudkan negeri kita, bangsa kita, kampung kita, kabupaten kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau diurut, tidak bakal ada baldah thayyibah kalau tidak ada qaryah thayyibah, tidak ada qaryah thayyibah kalau tidak ada saksiyah thayyibah, dan tidak akan menjadi saksiyah thayyibah seseorang kalau tidak memahami kalimat thayyibah. Nah, nanti untuk pemahaman kalimat thayyibahnya, apa sih kalimat thayyibah itu? Mungkin di tempat lain juga sudah dijelaskan, tapi versi yang Garuda Jaya yang 4 tadi. Kalimat thayyibah itu dijelaskan dengan la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la makhluqa illallah, la maqsuda illallah. Nah, ini kalau di bagian ini nanti yang bakal lebih rinci dan lebih jelas menjelaskannya guru kita Ustaz Nawawi. Jadi saya sampai di sini aja, nanti beliau yang akan melanjutkan materinya. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hatur nuhun dari Imam Sauki yang sudah undang saya jadi bisa hadir pada hari ini. Pakai baik saya biar terus koma nih, biar terus bisa ikut aja jadi selamat besoknya terusnya. Baik, iya musola lanjut koma. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sama-sama dimakan. Terima soba, wadah makada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.